Produk sawit Indonesia masih tetap diperlukan Eropa meski ada UU anti-deforestasi atau Europe Deforestation Regulation. Terlebih, kebutuhan konsumsi domestik akan minyak nabati di benua biru belum terpenuhi dan masih mengandalkan impor. Di samping itu, peningkatan permintaan bahan bakar biodiesel di Uni Eropa merupakan peluang bagi kelapa sawit untuk terus melakukan penetrasi pasar. Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS, Ahmad Maulizal Sutawijaya, mengatakan sekitar 60% produk minyak sawit Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor. Artinya Indonesia berkontribusi terhadap ketersediaan barang konsumsi, pangan, dan energi untuk dunia. Dengan perkiraan populasi global mencapai sekitar 9,8 miliar pada 2050, peningkatan kepadatan penduduk perkotaan diprediksi akan ada tambahan kebutuhan 200 juta ton minyak nabati di masa depan yang dapat dipenuhi oleh minyak sawit karena minyak nabati yang paling efisien dan paling produktif. Dia mengatakan sektor sawit di Indonesia yang melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja dapat terus mendorong produk domestik bruto atau PDB di sektor perkebunan pada angka yang positif. Sehingga PDB Indonesia di triwulan 3 2022 dapat bertumbuh positif di angka 5,72%. Di mana volume ekspor minyak sawit pada 2022 mencapai 34,67 juta ton dengan nilai ekspor sebesar 34,5 triliun rupiah. Menurut Mauli, guna mendukung industri sawit, akan dilakukan landasan strategi komunikasi untuk wilayah Uni Eropa melalui 4 langkah, yakni pertama, legal action untuk menyelesaikan permasalahan diskriminasi terkait perdagangan kelapa sawit Indonesia. Kedua, bilateral relationship untuk menjalin hubungan bilateral sebagai upaya persuasif antar negara untuk meredam tren diskriminasi kelapa sawit pada negara-negara Uni Eropa. Ketiga, certification untuk menerapkan sertifikasi sustainable yang diakui internasional untuk menembus pasar ekspor. Keempat, media coverage dengan memanfaatkan channel komunikasi yang paling dipercaya di 3 negara, Jerman, Prancis, dan Belgia. Sementara itu, analis kebijakan ahli media Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko, Hadikin, menuturkan produksi CPO Indonesia telah berkontribusi hingga 51% dari pasokan minyak sawit yang dikonsumsi masyarakat dunia. Peranan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia ini menjadi sangat penting keberadaannya lantaran konsumsi masyarakat global selalu mengalami peningkatan permintaan setiap tahunnya. Dia mengatakan sampai hingga saat ini, jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia telah sebanyak 2.511 yang tersebar di 26 provinsi. Di mana kapasitas produksi telah mencapai 84,8 juta ton dengan utilisasi sekitar 55%
menghasilkan 47 juta ton minyak sawit mentah atau CPO.